Bab 9. Mengerek Soka ke Angkasa. Bisnis adalah permainan yang paling menyenangkan bagi para wirausahawan sejati. Bisnis penuh dengan tantangan bagaikan naik roller coaster. Jungkat-jungkit, kadang di atas, kadang di bawah. Semua proses yang harus dinikmati. Salah satu tantangan dalam bisnis adalah permodalan. Selain modal sendiri dan pinjaman, solusi yang bisa ditempuh adalah mencari investor. Namun mendapatkan investor bukanlah hal yang gampang. Selain track record, juga kepercayaan. Jika mengandalkan modal sendiri, dana pribadi Aman sangat terbatas. Untuk mencari pinjaman bank, selain harus memiliki jaminan, bunganya juga tidak sedikit. Dengan portofolio yang dimiliki Soka, Aman berniat menggandeng sahabat-sahabatnya menjadi investor. Aman berencana menjalin kongsi dengan sejumlah temannya sesama pengusaha untuk membuat PT. Selain teman di HIPMI, Aman juga mengajak teman-teman di Kadin Bandung bergabung membesarkan Soka. Tujuannya untuk mendapat keuntungan bersama-sama. Awalnya Aman memasang target bisa menggandeng 10 temannya untuk investasi. Targetnya terkumpul modal sebesar 1 miliar rupiah. Dengan dana tersebut Aman berencana menambah mesin produksi dan membeli kantor yang representatif. Selain itu, ia juga ingin menekan harga pokok produksi atau HPP. Selama ini, ia menambah modal dengan meminjam uang ke koperasi. Bunganya tinggi sehingga HPP-nya menjadi membengkak. Satu persatu temannya mulai bergabung di Soka. Hingga awal November 2011, sudah 7 orang bergabung. Meski jumlah investor di bawah target, tapi sasaran mendapatkan dana 1 miliar rupiah tercapai. Mereka memiliki latar belakang berbeda-beda. Ada pengusaha, profesional, dosen, dan investor. Satu di antaranya Mehmet Murzid, mantan CEO Safira Corporations. Saya anggap Pak Mehmet sebagai pengusaha sukses karena jualan baju muslim dari omset 7 juta sampai ratusan miliar. Jadi saya meminta bimbingan dan mengajaknya bergabung dengan Soka, ujar Aman. Akhirnya Soka menjadi perusahaan dengan kepemilikan saham bersama. Namun sebagai perintis, Aman menjadi pemegang saham pengendali. Ia memegang 55%. Setelah itu Pak Adang Sudrajat almarhum sebagai pemegang saham terbesar kedua, yakni 11%. Para investor berembuk menentukan waktu pelaksanaan pembuatan akad di notaris. Aman hobi menonton sepak bola. Ia mengusulkan pendirian PT dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011. Alasannya di samping nomor cantik, juga karena jumlah pemain sepak bola ada 11 orang. Sepak bola adalah olahraga tim yang syarat dengan kekompakan. Nilai kekompakan inilah yang menjadi filosofinya untuk memajukan Soka. Gayung pun bersambut. Ternyata Pak Adang juga penggemar angka cantik. Malah ia minta angkanya dipercantik lagi, yakni penandatanganan di notaris dilakukan pada hari Jumat, tanggal 11/11/2011, jam 11:11. Alhasil, semua setuju. Mereka menunggu di kantor notaris hingga waktu yang disepakati. Kemudian ditandatangani akad oleh 7 orang pengurus. PT tersebut diberi nama Soka Cipta Niaga. Setelah mendapatkan dana segar, Aman membeli ruko yang representatif di Putrako Gading Regensi, Blok B1 nomor 11. Sebelumnya, Soka masih berkantor di rumahnya, Margahayu Raya. Meski sudah disahkan secara hukum, namun PT Soka Cipta Niaga baru mulai efektif beroperasi pada 1 Januari 2012. Selama ini Aman sudah tahunan bekerja sendiri. Ketika bekerja dalam tim, ternyata memerlukan adaptasi yang tidak mudah. Apalagi mereka adalah pengusaha senior dan sebagian lebih kaya darinya. Tapi pelan-pelan semua masalah terpecahkan. Kerjasama antar mereka mulai terjalin kompak. Pendapatan perusahaan mulai meroket. Omset Soka di tahun 2012 melesat tajam. Saya tidak mau mengajak mereka bergabung ke Soka, tapi malah rugi, ujar Aman. Pencapaian ini berkat strategi Soka. Satu di antaranya masuk ke pasar menengah atas dengan memproduksi kaos kaki berharga premium seharga 30.000 per pasang. Awalnya Soka bermain di pasar menengah ke bawah, menjual kaos kaki 10.000 dapat 3 pasang. Dengan banyaknya orang yang memikirkan Soka, perkembangan usaha pun semakin cetar membahana. Bendera Soka terkerek ke angkasa. Setelah pendirian PT, Aman melakukan pendelegasian tugas. Sudah ada direktur lain yang bisa berbagi pekerjaan. Aman sedikit lega karena selama ini dia yang mengendalikan semua. Kini, ia bisa memikirkan hal lain, seperti diversifikasi usaha, keluarga, dan pendidikan. Aman pun suka memberikan award kepada diri sendiri. Jika target omset tercapai,
Misalnya dia membeli mobil atau jalan-jalan refreshing ke luar negeri. Beberapa tempat yang sudah dikunjunginya seperti Cina, Jepang, Turki, dan beberapa negara Eropa. Pelan-pelan bendera Soka mulai berkibar di angkasa. Aman duduk sebagai direktur utama, sekaligus pemegang saham mayoritas. Kemudian Pak Adang ditunjuk sebagai komisaris utama. Awalnya Soka mempunyai belasan karyawan, kemudian terus bertambah seiring perkembangan perusahaan hingga mencapai ratusan orang. Untuk memperluas jaringan penjualan, Soka membuka 2 kantor perwakilan, di Bekasi untuk melayani Jawa bagian Barat, Surabaya untuk melayani Jawa bagian Timur. Soka juga membuka keagenan dan distributor. Tak cuma di dalam negeri, produk Soka telah merambah ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Australia. Di Indonesia, distribusi Soka terdapat di beberapa toko seperti Hijab Dap, Hijab Story, The Mos, Transmart, Yogya Department Store, Yomart, dan Zoya. Selain Soka, Aman masih mempertahankan bendera Al-Amin yang berkantor di Jalan Saturnus, Komplek Margahayu Raya. Namun ia hanya sebagai komisaris utama, istrinya sebagai direktur. CV Al-Amin memproduksi kaos kaki unik atau kanik, Al-Amin, dan kaos kaki Bandung atau KKB. Selain itu, CV Al-Amin juga membantu produksi kaos kaki Soka jika kapasitasnya berlebihan. Untuk produksi, CV Al-Amin mempunyai pabrik di Cimahi. Tahun 2015, Soka membuka pabrik di Jalan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Sejauh ini, kebutuhan kaos kaki di dalam negeri baru tersuplai 70%. Kekurangan pasokan 30% dipenuhi produk impor dari Cina. Sementara pasar kaos kaki Indonesia diprediksi mencapai nilai 10 triliun per tahun dengan rata-rata kebutuhan mencapai 1 miliar pasang setahun. Perkiraan kebutuhan 1 miliar pasang kaos kaki tersebut dihitung dari jumlah penduduk Indonesia, yakni 250 juta dengan kebutuhan rata-rata 4 pasang kaos kaki setahun per orang. Produksi kaos kaki Soka dilakukan di pabrik Soka Jalan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Proses produksi menggunakan 300 mesin rajut dengan jumlah produksi 1 juta pasang setiap bulan. Proses produksinya sebagai berikut. Pertama, yarn atau bahan-bahan. Bahan kaos kaki dari benang 3 jenis, yakni karet, spandex, nylon, atau katun. Bahan spandex membuat kaos kaki lebih elastis atau lentur. Sebelum diproduksi, benang-benang tersebut sudah dicelupkan ke cairan kimia antibakteri agar tidak bau. Kedua, knitting atau rajutan. Bahan-bahan tersebut kemudian dirajut. Dengan mesin rajut yang digunakan, maka benang-benang tersebut akan otomatis dicetak menjadi kaos kaki. Rata-rata satu mesin dapat menghasilkan kaos kaki dalam waktu hanya 3 menit. Setelah menjadi kaos kaki akan melewati tabung transparan, kemudian jatuh ke tempat penampungan. Ketiga, cutting atau pemotongan. Kaos kaki yang keluar dari mesin, ujungnya masih tertutup sehingga harus dipotong atau dirapikan lagi dengan mesin. Kaos kaki yang jempolnya terpisah, harus dijahit dengan mesin secara manual. Keempat, finishing. Kaos kaki yang sudah dipotong kemudian dirapikan lagi ujungnya supaya tidak ada lagi benang yang kusut. Kelima, oven atau pemanasan. Kaos kaki yang sudah rapi tersebut diletakkan di lempengan besi berbentuk kaki, lalu dimasukkan ke mesin steam. Dulu masih menggunakan alat kukus manual. Dengan menggunakan mesin, proses penghangatan ini berlangsung lebih cepat. Keenam, packaging atau pengemasan. Kaos kaki yang sudah dipanaskan ditunggu hingga dingin, lalu dikemas dengan dimasukkan ke dalam bungkus plastik yang dikerjakan secara manual. Kelebihan kaos kaki Soka bisa dipakai kapan saja. Saat cuaca panas bisa membuat kaki menjadi adem. Saat cuaca dingin membuat kaki lebih hangat. Hal ini disebabkan kaos kaki dicelupkan menggunakan cairan kimia. Namun setelah 20 kali dicuci, kandungan kimia pada kaos kaki tersebut akan hilang. Selain kaos kaki rajut, di pabrik Soka juga melayani pencetakan kaos kaki digital dengan membuat desain gambarnya di komputer, kemudian diprint langsung di kaos kaki. Biasanya desain ini dibuat jika terdapat permintaan khusus dari customer. Sejauh ini Soka sudah membuat lebih dari 800 motif kaos kaki.